Hai, selamat datang di Grata Suara, tempat di mana setiap kisah cinta, rahasia perselingkuhan, dan perjalanan hidup dibisikkan lewat suara. Di sini, kamu nggak cuma dengar cerita, kamu diajak merasakannya. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita kami, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya, supaya kami tetap semangat update cerita baru, dan kamu nggak ketinggalan satu detik pun. Yuk kita mulai ceritanya. Dewi menoleh. Aku masih kepikiran obrolan kita semalam. Ucap Rizal berdiri di dekat meja makan. Dewi terdiam, meletakkan cangkir kopinya. Riz, kita gak boleh kayak gini. Rizal menghela napas. Aku tahu. Aku cuma bingung. Aku gak bisa bohong kalau aku suka kamu. Duh. Dewi menggigit bibir bawahnya. Riz, aku udah punya suami. Iya, aku tahu. Dan aku juga gak minta kamu ngelakuin hal yang salah. Aku cuma mau kamu tahu kalau aku ada di sini. Aku peduli sama kamu. Dewi menatap mata Rizal. Ada ketulusan di sana. Tapi ia tahu, ketulusan itu justru bisa menjadi godaan yang semakin besar. Suasana semakin tegang. Tiba-tiba, pintu terbuka. Udah datang. Duh, maaf ya, tadi aku keluar sebentar. Kata Sari yang baru pulang sambil membawa beberapa kantong belanjaan. Dewi langsung mengalihkan pandangannya. Iya, Sar. Aku baru aja mulai kerja. Rizal pun kembali bersikap biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hati, mereka berdua tahu ada perasaan yang perlahan tumbuh dan semakin sulit diabaikan. Dewi mencoba fokus bekerja, sementara Rizal berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Namun, di dalam hati mereka masing-masing, pertarungan batin terus berlangsung. Bab 10. Kesempatan. Hari-hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, hubungan Rizal dan Dewi semakin dekat. Awalnya hanya tatapan, lalu obrolan ringan, dan kini mereka mulai mencari alasan untuk bisa menghabiskan waktu bersama lebih lama. Dewi yang awalnya mencoba menahan diri mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Setiap kali berada di dekat Rizal, jantungnya berdebar lebih cepat. Ada rasa nyaman yang ia temukan dalam sosok pemuda itu, sesuatu yang bahkan jarang ia rasakan dari suaminya sendiri. Sementara itu, Rizal semakin sulit mengabaikan perasaannya. Setiap kali melihat Dewi tertawa, setiap kali melihatnya mengibaskan rambutnya, atau bahkan saat ia fokus bekerja di depan laptop, Rizal sadar bahwa dirinya benar-benar telah jatuh hati. Hari yang berbeda. Pagi itu, seperti biasa, Dewi datang ke rumah Sari untuk membantu berjualan online. Namun, ada satu hal yang berbeda. Sari memberitahu bahwa ia harus pergi keluar kota untuk urusan keluarga selama beberapa hari. Duh, aku titip toko online ini ke kamu ya? Aku beneran harus ke rumah nenek dulu. Rizal juga di rumah, jadi kalau ada apa-apa tinggal bilang ke dia. Dewi terdiam. Itu artinya selama beberapa hari ke depan, hanya dia dan Rizal yang akan berada di rumah. Setelah Sari pergi, Dewi mencoba fokus bekerja, tapi pikirannya terus melayang. Sementara Rizal yang duduk di dekatnya juga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rumah terasa lebih sepi. Hanya ada mereka berdua. Siang harinya, Rizal memutuskan untuk membeli makan siang. Saat ia pulang dan menyerahkan nasi bungkus ke Dewi, jari mereka tanpa sengaja bersentuhan. Seketika, keduanya terdiam. Dewi menatap mata Rizal. Ada sesuatu yang begitu dalam di sana, sebuah keinginan yang sulit ia tolak. Duh! Suara Rizal terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Dewi mengalihkan pandangannya, tapi ia tidak menarik tangannya. Ia membiarkan Rizal menggenggamnya beberapa detik lebih lama sebelum akhirnya menarik tangannya dengan gugup. Aku makan dulu ya. Rizal tersenyum tipis, menyadari kegugupan Dewi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Dewi mulai menaruh harapan kepadanya. Dan itu cukup membuatnya yakin perasaan ini bukan hanya ada di satu sisi. Malam pun tiba,
hujan turun dengan deras. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di teras rumah, Rizal duduk dengan segelas kopi yang mengepul di tangannya. Ia menghela napas. Dewi menerima handuk itu, mengusap wajah dan lengannya yang sedikit basah. Ia duduk di sofa, tampak ragu untuk berbicara. Kenapa? Ada yang ingin kamu ceritakan? Rizal menatapnya penuh perhatian. Dewi menunduk, jemarinya meremas ujung baju yang ia kenakan. Setelah menarik napas panjang, ia akhirnya mulai berbicara. Rizal, aku lelah. Rizal terdiam, menunggu Dewi melanjutkan. Aku sudah mencoba menjadi istri yang baik. Aku menunggu. Aku bertahan dengan jarak ini. Tapi suamiku, dia semakin jauh. Bahkan saat aku benar-benar butuh dia, aku tak bisa menghubunginya. Rizal mendengarkan dengan saksama. Aku merasa sendiri. Seakan-akan aku ini hanya menunggu tanpa kepastian. Aku mencoba memahami pekerjaannya, tapi hatiku semakin kosong. Aku butuh seseorang yang benar-benar ada untukku, yang bisa mendengarkanku, yang bisa menenangkan hatiku. Dewi menatap Rizal dengan mata berkaca-kaca. Rizal menelan ludah. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tak ingin terburu-buru. Aku gak bermaksud curhat seperti ini ke kamu, Rizal. Tapi akhir-akhir ini, cuma kamu yang bisa bikin aku merasa nyaman. Rizal merasakan debaran di dadanya semakin kencang. Ia menatap Dewi yang kini tampak rapuh di hadapannya. Dewi! Suara Rizal terdengar berat. Dewi mengalihkan pandangannya, seperti takut dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar yang menjadi latar. Rizal akhirnya mengulurkan tangannya, menggenggam jemari Dewi dengan lembut. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi aku di sini. Kalau kamu butuh seseorang untuk berbagi cerita, aku akan selalu ada. Dewi menatap tangan Rizal yang menggenggamnya. Hangat. Ada ketulusan di sana. Dan saat itu juga, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizal bukan lagi sekadar kekaguman biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Namun, hatinya sudah terlanjur goyah. Malam semakin larut, hujan di luar masih belum reda. Suasana di dalam rumah begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Dewi masih duduk di sofa, sementara Rizal duduk di hadapannya. Tangannya masih menggenggam jemari Dewi, seolah tak ingin melepaskannya. Dewi menundukkan kepalanya, pikirannya kalut. Ia sadar, dirinya adalah istri orang. Tapi entah mengapa, bersama Rizal, ia merasa lebih dihargai, lebih didengar. Rizal, apa yang kita lakukan ini salah? Tanya Dewi dengan suara lirih, nyaris berbisik. Rizal terdiam sesaat, menatap mata Dewi yang penuh kebimbangan. Aku nggak tahu. Tapi aku nggak bisa bohong kalau aku merasa nyaman sama kamu. Jawab Rizal jujur. Dewi menghela napas panjang. Ia tahu seharusnya ia berhenti. Seharusnya ia menjaga jarak. Tapi hatinya sudah terlanjur goyah. Aku takut. Rizal, aku takut kalau perasaan ini makin dalam. Lanjut Dewi. Rizal menarik tangannya, memberikan ruang untuk Dewi berpikir. Ia tak ingin membuat Dewi merasa semakin terjebak dalam situasi yang sulit. Aku gak mau kamu merasa terbebani. Kalau ini salah, kita bisa berhenti di sini. Ujar Rizal pelan. Dewi menggigit bibirnya. Hatinya bergejolak. Sejenak, pikirannya melayang pada suaminya yang entah berada di mana sekarang. Seberapa sering ia merasa kesepian. Seberapa sering ia menangis sendirian tanpa ada yang bisa menenangkannya. Dan kini, ada seseorang yang benar-benar ada untuknya. Seseorang yang mendengarkannya. Seseorang yang mengerti rasa sakitnya. Rizal. Suara Dewi terdengar gemetar.
Rizal menunggu, menatap Dewi dengan penuh perhatian. Aku nggak tahu apakah aku bisa menghindari perasaan ini, ucap Dewi akhirnya. Rizal menelan ludah. Ia tahu, jika mereka terus seperti ini, semuanya akan semakin rumit. Tapi hatinya juga tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia menginginkan Dewi. Hujan di luar mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Keduanya masih terdiam dalam ruang yang dipenuhi perasaan yang sulit diungkapkan. Kalau memang kita nggak bisa menghindarinya, Rizal akhirnya membuka suara. Mungkin kita harus mencari cara untuk menjalani ini tanpa menyakiti siapapun. Dewi menatap Rizal dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia tahu, ia sedang berdiri di batas yang tipis. Satu langkah lagi, dan semuanya bisa berubah. Tapi bisakah ia benar-benar berhenti? Ataukah ini hanyalah awal dari sebuah hubungan yang seharusnya tak pernah terjadi? Malam semakin larut, hanya suara rintik hujan yang masih setia menemani. Lampu temaram di ruang tamu rumah Sari memancarkan cahaya lembut, menciptakan bayangan samar di dinding. Di sana, Dewi dan Rizal masih duduk berhadapan. Tetapi kini keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan canggung melainkan keheningan yang dipenuhi ketegangan manis. Dewi menundukkan kepala. Jemarinya yang lentik meremas ujung bajunya, seolah mencoba menenangkan debaran jantungnya yang semakin liar. Rizal menatapnya dalam diam, memperhatikan setiap gerak-gerik wanita yang kini telah mengacaukan pikirannya. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Suara Dewi terdengar lirih, nyaris berbisik, seolah takut jika suaranya terlalu keras. Ia akan kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Rizal tersenyum samar, tetapi matanya tetap tajam menatap wajah Dewi yang kini tampak semakin cantik dalam bayangan cahaya redup. Aku hanya mencoba mengerti. Kenapa aku merasa ingin selalu ada di dekatmu? Dewi terhenyak. Ada sesuatu dalam nada suara Rizal yang membuat dadanya semakin sesak. Sebuah ketulusan yang begitu nyata, yang selama ini tak pernah ia rasakan dari siapapun. Rizal mengulurkan tangannya perlahan, menyentuh jemari Dewi yang dingin. Sentuhan itu begitu ringan, tetapi cukup untuk membuat tubuh Dewi menegang. Ia bisa merasakan kehangatan Rizal merambat melalui kulitnya, menciptakan gelombang kecil yang membuat bulu kuduknya meremang. Kamu tahu ini salah, kan? Misik Dewi. Suaranya bergetar, tetapi ia tidak menarik tangannya. Rizal mendekat sedikit. Begitu dekat hingga Dewi bisa mencium aroma tubuhnya yang segar setelah mandi. Matanya yang tajam mengunci tatapan Dewi, seolah menyelami kedalaman hatinya yang paling tersembunyi. Terkadang, sesuatu yang salah terasa lebih benar daripada apa yang seharusnya benar. Suaranya dalam dan berat, menimbulkan getaran halus di dada Dewi. Dewi menelan ludah. Jantungnya berdentum kencang di dalam rongga dadanya. Ia seharusnya menjauh, seharusnya menghentikan ini sebelum semuanya semakin dalam. Tapi mengapa hatinya justru menginginkan lebih? Saat itu, tanpa bisa dicegah, Rizal mengangkat tangannya, menyelipkan beberapa helai rambut yang jatuh di wajah Dewi ke belakang telinganya. Jemarinya menyapu lembut kulit halus Dewi, meninggalkan sensasi panas yang menjalari setiap sarafnya. Kamu cantik, bisik Rizal, suaranya serak. Matanya menelusuri setiap inci wajah Dewi dengan intensitas yang membakar. Dewi memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napasnya yang mulai tak beraturan. Ada sesuatu yang berbahaya dalam caranya dipandang Rizal, sesuatu yang membuatnya merasa seperti wanita yang diinginkan, dihargai dan dicintai. Saat ia membuka matanya, Rizal masih di sana, begitu dekat, begitu nyata. Dan saat itu juga, semua batas yang pernah mereka jaga mulai memudar. Rizal mencoba memainkan perannya sebagai sosok laki-laki yang tangguh. Malam itu rumahnya sepi. Sari yang masih berada di rumah neneknya. Dengan nafas yang berat Rizal membuka satu persatu. Kancing. Ia menjamah setiap inci di tubuh Dewi. Dewi mengatur nafasnya, menikmati sensasi tangan Rangga yang meraba gunung kembar. Milik Dewi. Menjadikan malam itu sebagai kesempatan besar bagi Rizal. Ia tahu Dewi merindukan sensasi itu.
Ronde pertama. Hahaha. Bab 11. Bab 11. Benak dan bayangan. Sore harinya, langit berwarna jingga keemasan ketika Rizal menyalakan motornya di halaman rumah. Angin berembus lembut, membawa aroma khas setelah hujan yang turun siang tadi. Dewi berdiri di depan pintu, ragu-ragu sebelum akhirnya melangkah mendekat. "Ayo, Dewi, aku antar pulang," ujar Rizal seraya menepuk jok belakang motornya. Dewi mengganggu pelan. Ada sesuatu yang terasa berbeda dalam dadanya sejak kejadian tadi malam. Pandangan Rizal kepadanya kini lebih dalam, lebih berarti. Dan entah kenapa, ia menyukainya. Perlahan, Dewi naik ke boncengan motor. Tangannya ragu-ragu menggantung di udara sebelum akhirnya menyentuh bahu Rizal dengan ringan. Pegangan yang erat. Suara Rizal terdengar menggoda, membuat pipi Dewi terasa panas. "Aku nggak bakal jatuh, kok?" jawabnya lirih. Rizal terkekeh kecil. "Terserah kamu. Tapi kalau sampai jatuh, aku nggak bertanggung jawab." Tanpa menunggu jawaban, Rizal memutar gas dan motor pun melaju pelan keluar dari halaman rumah. Jalanan kompleks perumahan masih sedikit basah setelah hujan. Aroma tanah yang lembab tercium di udara. Sepanjang perjalanan, keduanya terdiam. Namun, keheningan itu bukanlah keheningan yang canggung. Justru, ada sesuatu yang terasa nyaman dalam kebersamaan mereka. Saat melewati sebuah tikungan tajam, motor sedikit oleng karena jalanan licin. Refleks, Dewi langsung melingkarkan kedua tangannya ke pinggang Rizal. "Astaga! Pelan-pelan, Rizal!" serunya spontan. Rizal tertawa kecil, tetapi ia tidak menegur Dewi yang kini erat memeluknya dari belakang. "Aku kan udah bilang tadi, pegangan yang kuat." Dewi mendesah pelan, tetapi ia tidak melepaskan pelukannya. Justru, ia bisa merasakan degup jantung Rizal yang stabil di bawah dadanya, sesuatu yang entah mengapa terasa menenangkan. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di depan rumah Dewi. Rizal menghentikan motor dan menurunkan standar. Sementara Dewi perlahan melepaskan pegangannya. "Makasih udah nganterin," ucap Dewi sambil turun dari motor. Rizal menatapnya sebentar sebelum tersenyum tipis. "Aku selalu siap kapan aja buat nganterin kamu." Dewi terdiam. Ada getaran halus di hatinya mendengar kata-kata itu. Ia tahu ini berbahaya, tapi mengapa ia tak bisa menolaknya? Sebelum masuk ke dalam rumah, Dewi menoleh sekali lagi ke arah Rizal. "Hati-hati di jalan." Rizal mengangguk, lalu tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ia memacu motornya kembali ke rumah. Tapi sepanjang perjalanan, senyum tipis tak kunjung hilang dari wajahnya. Malam harinya, hati yang gelisah. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menyelinap di sela-sela jendela kamar Dewi. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi layar ponselnya yang masih menampilkan percakapan terakhirnya dengan Rizal. Jari-jarinya ragu mengetik pesan. Hatinya berdebar, tak tahu apakah ini benar atau justru semakin membawa dirinya ke dalam kubangan perasaan yang salah. "Dewi, udah sampai rumah?" Hampir seketika, tanda centang 2 berubah biru. "Rizal, udah. Kamu sendiri?" Dewi tersenyum tipis. Ada rasa lega karena Rizal langsung membalas. "Dewi, baru selesai mandi, mau tidur tapi kayaknya susah." "Rizal, kenapa? Masih kepikiran sesuatu?" Dewi menghela napas, menatap bayangannya sendiri di cermin yang tergantung di dinding. Ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sejak pertemuan pertama dengan Rizal. "Dewi, enggak tahu. Rasanya aneh aja. Aku bingung sama perasaanku sendiri." Di seberang sana, Rizal terdiam membaca pesan itu. Ia duduk di teras rumahnya, ditemani secangkir kopi yang sudah mulai dingin dan sebatang rokok yang belum sempat ia nyalakan. "Rizal, aneh gimana?"
Coba ceritain. Dewi menggigit bibirnya, ragu untuk menuliskan isi hatinya. Namun, tanpa sadar jari-jarinya sudah mengetik. Dewi, aku tahu aku salah kalau sampai merasa nyaman sama kamu. Aku nggak boleh kayak gini. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku suka saat ada kamu. Rizal membelalakan matanya sesaat. Ia tidak menyangka Dewi akan berkata sejujur itu. Di hatinya, ada perasaan bahagia. Tetapi di sisi lain, ia juga sadar bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang sederhana. Rizal, aku juga ngerasain hal yang sama. Duh, aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Dewi mengusap wajahnya, hatinya semakin kacau. Ia menatap ponsel dengan campuran perasaan bersalah dan harapan yang tidak seharusnya ada. Dewi, jangan bilang gitu, Riz. Jangan bikin aku makin bingung. Rizal, aku nggak bisa bohong. Tuh. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan maksa kamu buat ngerasa sama. Aku cuma mau kamu tahu kalau aku ada di sini. Buat kamu. Dewi tidak membalas. Ia menaruh ponselnya di meja, lalu membaringkan tubuhnya. Matanya menatap langit-langit. Tetapi pikirannya melayang ke seseorang yang kini telah mengisi ruang kosong dalam hatinya. Sementara itu, Rizal menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya menghela napas dan memasukkan ponselnya ke saku celana. Kopinya sudah dingin, rokoknya tetap tak tersentuh. Namun, hatinya kini terasa lebih panas dari sebelumnya. Mereka tahu ini salah. Tapi perasaan tak bisa dibendung begitu saja. Malam itu, Rizal duduk di teras rumahnya, ditemani secangkir kopi yang masih mengepulkan uap tipis. Tangannya menggenggam ponsel, jemarinya ragu-ragu menyusuri daftar kontak sebelum akhirnya berhenti pada satu nama. Dewi. Hatinya berdebar tak karuan saat akhirnya ia menggeser layar dan menekan tombol video call. Suara nada sambung menggantung di udara, menciptakan ketegangan tersendiri dalam dada Rizal. Hingga akhirnya, layar ponselnya menampilkan wajah Dewi yang tampak cantik dalam pencahayaan kamar yang temaram. Matanya yang sendu menatap Rizal dengan cara yang tak biasa, seolah ada perasaan yang tersirat di baliknya. Lagi ngapain, Mas? Suara Dewi terdengar lembut, hampir seperti bisikan. Rizal menelan ludah. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Dewi terlihat begitu menawan, rambutnya sedikit terurai, dan sinar lampu tidur yang remang-remang membuat kulitnya tampak bersinar lembut. Lagi mikirin kamu. Rizal akhirnya menjawab, senyumnya tipis tapi penuh makna. Dewi terkekeh pelan, pipinya sedikit merona. Tawa kecilnya bagaikan musik merdu yang menghangatkan malam. Mas ini bisa aja, tapi serius. Aku juga kepikiran Mas Rizal. Lirihnya, matanya sedikit menghindari tatapan di layar seakan ada hal yang ingin ia sembunyikan. Rizal menggeser posisi duduknya, mencoba memahami setiap kata yang diucapkan Dewi. Matanya menelusuri wajah perempuan itu di layar, memperhatikan lekuk bibirnya yang tampak menggoda, sorot matanya yang menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. Kenapa kepikiran aku? Tanyanya, mencoba menggali lebih dalam. Dewi menggigit bibirnya pelan, seakan enggan mengatakannya. Namun akhirnya ia menghela napas panjang dan berbisik pelan. Aku nggak tahu, tapi kamu selalu ada di pikiranku akhir-akhir ini. Jantung Rizal berdegup lebih kencang. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi ada makna mendalam di dalamnya. Ia bisa merasakan ketulusan Dewi, kegelisahan yang sama seperti yang ia rasakan. Mereka saling diam untuk beberapa saat, hanya menatap satu sama lain melalui layar ponsel. Udara malam terasa lebih hangat dari biasanya, seakan membawa bisikan tak terucapkan di antara mereka. Mas Rizal! Suara Dewi sedikit gemetar. Matanya yang bening seperti menyimpan ribuan rahasia yang ingin diungkapkan. Iya. Rizal menjawab dengan suara yang sedikit serak. Dewi menggigit bibirnya lagi sebelum akhirnya berbisik pelan. Andai kita bertemu di waktu yang berbeda, mungkin semuanya tidak akan serumit ini. Hati Rizal mencelos. Kata-kata itu menggantung di udara, begitu manis sekaligus menyakitkan.
Ia menatap Dewi lebih dalam, seolah ingin menyelami pikirannya. Di balik semua kebingungan, di balik semua batas yang ada sesuatu yang nyata di antara mereka. Dan malam itu, mereka hanya saling menatap, membiarkan perasaan yang tak terucapkan berbicara dalam keheningan. Bentar ya Mas Rizal, saya mau ganti pakaian dulu. Aku kalau tidur harus ganti baju dulu. Jelas Dewi yang tidak ingin video call-nya itu terputus. Dewi melangkah maju meninggalkan haknya di pojok kasurnya. Arah ponsel itu menuju lemari di mana Dewi berganti pakaian. Ia tanpa sadar menunjukkan lekuk tubuh molek yang semelehot. Ai. Hehehe. Sementara video call dengan Rizal masih tersambung. Layar menampilkan silauan lekuk badan Dewi yang sedang berganti pakaian. Di seberang layar, Rizal yang awalnya hanya ingin bercanda mendadak terdiam. Mata laki-laki itu membulat ketika melihat Dewi berjalan ke arah lemari, tanpa menyadari bahwa kamera ponselnya masih aktif. Ia menelan ludah, melihat Dewi melepaskan bajunya dan hanya menyisakan bra berwarna merah di B4D4N Dewi. Saat itu Rizal hanya berdiam tanpa sepatah kata pun. Dirinya tak sengaja melihat Dewi yang berganti baju lingerie seksi. Sontak saja matanya terpana melihat kemolekan tubuh putih mulusnya itu. Dewi juga tak menyangka ponselnya di sudut tempat tidur merekam jelas saat dirinya berganti baju, seakan sengaja memancing birahi binal Rizal. Sontak saja Rizal menelan salivanya sendiri, membayangkan betapa nikmatnya jika dirinya bisa menggagahi tubuh seksi nan indah tersebut. Dewi sibuk memilih pakaian. Tangannya dengan santai membuka satu persatu gantungan baju. Sementara itu, Rizal terdiam. Tangannya mengepal. Napasnya sedikit memburu. Duh! Panggil Rizal pelan. Mencoba mengingatkan. Tapi Dewi tak merespons. Malah terus berganti pakaian tanpa curiga sedikit pun. Rizal mengusap wajahnya. Menatap layar dengan cahaya ungu redup yang masih menyala. Sesaat kemudian, suara Dewi terdengar lagi. Riz, kamu masih di situ? Rizal buru-buru menelan kegugupannya dan berdeham. Iya, aku masih. Dewi mengambil ponselnya, melihat layar, dan menyadari sesuatu. Matanya membelalak. Rizal, jangan bilang kamu lihat aku. Sambungan video call langsung terputus. Bab 12, Rejeki. Bab 12, Rejeki Nomplok. Setelah kejadian itu, Rizal masih terdiam, menatap layar ponselnya yang kini gelap setelah Dewi memutuskan panggilan. Napasnya sedikit berantakan, pikirannya melayang pada kejadian yang baru saja terjadi. Pendar ungu dari lampu kamarnya memantul di layar ponsel, mencerminkan wajahnya yang penuh dengan kebingungan dan entah, perasaan apa ini. Tangannya perlahan mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Gila, gue barusan melihat apa tadi? Gumamnya pelan. Ingatan itu masih jelas di kepalanya cara Dewi berjalan santai menuju lemari, siluet tubuhnya yang terkena cahaya ungu dari lampu kamar, dan bagaimana ia begitu tak sadar bahwa panggilan video masih tersambung. Jantung Rizal masih berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menelan ludah, lalu bersandar ke dinding, memandangi langit-langit kamarnya. Cahaya ungu redup dari lampu tidur membuat bayangannya terlihat samar. Pikirannya mulai bermain-main. Dewi pasti marah besar, batinnya. Tapi, di sisi lain, ia juga tak bisa mengelak dari fakta bahwa kejadian tadi membuatnya semakin memikirkan Dewi. Perempuan itu memang sudah lama menarik perhatiannya. Tapi malam ini setelah apa yang tak sengaja ia lihat, perasaannya terasa semakin kacau. Ponselnya bergetar. Nama Dewi muncul di layar. Rizal menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas dan mengangkat panggilan. Halo. Suaranya terdengar sedikit kaku. Rizal. Suara Dewi terdengar panik. Kamu lihat apa aja tadi? Rizal menelan ludah. Berpikir cepat. Pendar ungu dari lampu kamar masih menyala di matanya. Ini akan jadi malam yang panjang.
Rizal menatap layar ponselnya yang masih bergetar. Nama Dewi terpampang jelas di sana. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya menggeser ikon hijau dan mengangkat panggilan. Halo. Suaranya terdengar sedikit kaku, masih berusaha mengendalikan pikirannya yang melayang ke kejadian beberapa menit lalu. Rizal. Suara Dewi terdengar panik dari seberang. Kamu lihat apa aja tadi? Pertanyaan itu langsung membuat Rizal terdiam. Ia menatap ke arah jendela kamarnya yang hanya diterangi oleh pendar ungu dari lampu tidur. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin itu hanya efek dari kecanggungan yang kini menyelimuti dirinya. Aku... Rizal menggaruk tengkuknya, mencoba mencari jawaban yang tepat. Aku nggak sengaja. Aku nggak tahu kalau video call-nya masih nyala. Tapi kamu lihat, kan? Tekan Dewi dengan nada yang lebih tinggi. Rizal terdiam sesaat. Sejujurnya, ia tidak bisa berbohong. Matanya memang melihat semuanya, tanpa niat awal untuk mengintip atau mencari kesempatan. Tapi bagaimanapun, ini tetap salah. Rizal menghela napas, memilih jujur. Iya, aku lihat. Dewi langsung mengeluarkan suara frustasi. Astaga, Rizal, kenapa kamu gak ngomong dari tadi? Aku udah coba panggil kamu, tapi kamu gak dengar. Rizal membela diri. Aku juga panik. Tahu, mana kepikiran kalau video call masih nyala. Dewi terdiam di seberang. Napasnya terdengar sedikit tersengal. Sepertinya dia benar-benar malu setengah mati. Rizal sendiri tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Kepalanya bersandar ke dinding, mencoba mencerna situasi ini dengan lebih jernih. Aku beneran gak sengaja. Kalau aku bisa mundurin waktu, aku pasti bakal matiin video call sebelum kejadian itu. Kata Rizal dengan nada serius. Hening. Rizal bisa membayangkan Dewi di seberang sana. Mungkin tengah duduk di ujung kasurnya sambil menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Lalu, suara pelan itu akhirnya terdengar. Kamu janji gak akan mikir aneh-aneh? Rizal tersenyum kecil. Merasa sedikit lega karena Dewi mulai mereda emosinya. Janji. Aku gak akan mikir yang aneh-aneh. Kamu juga gak bakal cerita ke siapapun. Gimana mau lupain? Kamu juga gak bakal cerita ke siapapun. Kan? Gak bakal. Ini cuma antara aku dan kamu. Dewi menghela napas panjang. Astaga, aku malu banget. Please. Ya udah, lupakan aja. Ucap Rizal. Berusaha membuat suasana lebih ringan. Anggap aja kejadian tadi gak pernah terjadi. Dewi tertawa kecil. Meski masih terdengar canggung. Gimana mau lupain? Kalau kejadian tadi udah bikin aku hampir jantungan. Tapi kamu masih bisa ketawa. Goda Rizal. Iya daripada aku makin stres, kan? Hening sejenak. Rizal merasakan perasaan aneh mengalir di dalam dirinya. Hubungannya dengan Dewi sebenarnya sudah cukup dekat. Mereka sering ngobrol lama di telepon. Bercanda satu sama lain. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Meski Rizal sendiri belum bisa menjelaskannya. Aku matiin ya. Kata Dewi akhirnya. Oke. Jawab Rizal santai. Tapi sebelum sambungan terputus, Rizal sempat mendengar Dewi berbisik. Makasih ya, Riz. Panggilan berakhir. Rizal menatap ponselnya selama beberapa detik sebelum akhirnya meletakkannya di atas meja. Ia masih melamun, membayangkan ekspresi Dewi barusan. Pendar ungu dari lampu tidur masih menyala lembut di sudut kamarnya, menemani pikirannya yang terus melayang. Malam ini terasa lebih panjang dari biasanya. Dan entah kenapa,
ia merasa bahwa sesuatu telah berubah antara dirinya dan Dewi. Sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Dewi duduk di tepi kasurnya, menatap layar ponselnya yang kini gelap setelah panggilannya dengan Rizal berakhir. Perasaannya campur aduk malu, canggung, dan juga bersalah. Tangannya meremas ujung selimut, sementara pendar ungu dari lampu tidur di sampingnya menciptakan bayangan samar di dinding kamar. Ia masih tidak percaya bahwa kejadian tadi benar-benar terjadi. Bagaimana bisa ia begitu ceroboh? Bagaimana bisa ia tidak menyadari bahwa ponselnya masih dalam mode video call? Dewi menggigit bibirnya, lalu mengubur wajahnya di kedua telapak tangan. Ya ampun, gimana kalau Rizal jadi mikir yang aneh-aneh? Ia tahu Rizal sudah berjanji tidak akan membicarakan ini kepada siapapun. Dan sejauh yang ia kenal, Rizal memang bukan tipe orang yang suka mengambil keuntungan dari keadaan. Tapi tetap saja, ada perasaan tidak nyaman yang menggelayuti hatinya. Tatapannya beralih ke cermin di sisi kamar. Bayangan dirinya tampak dalam refleksi kaca, dengan cahaya ungu redup yang menyapu wajahnya. Ia menatap dirinya sendiri, wajah yang masih memerah karena malu, mata yang tampak lelah setelah terlalu lama berpikir. Apa aku harus minta maaf lagi? Gumamnya sendiri. Tapi minta maaf untuk apa? Rizal sendiri sudah bilang kalau dia tidak mempermasalahkan kejadian tadi. Bahkan dia yang berusaha menenangkannya, meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata batin Dewi yang masih menggengamnya, tapi tetap saja, hati Dewi masih terasa berat. Dewi berbaring di kasur, memeluk bantalnya erat. Bayangan kejadian tadi masih terus berputar di kepalanya. Seharusnya ia lebih hati-hati. Seharusnya ia tidak meninggalkan ponselnya begitu saja saat video call masih tersambung. Pikirannya semakin kacau. Matanya menatap langit-langit kamar yang samar-samar berpendar ungu akibat cahaya lampu tidur. Apakah besok ia harus bersikap seperti biasa kepada Rizal? Atau haruskah ia menjauh dulu, setidaknya sampai rasa malunya menghilang? Dewi menghela napas panjang, lalu menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Ia berharap besok pagi perasaannya bisa lebih baik. Tapi satu hal yang pasti kejadian malam ini akan terus membayanginya untuk waktu yang lama. Keesokan paginya, Dewi terbangun dengan perasaan yang tak menentu. Hatinya masih dipenuhi rasa bersalah atas kejadian tadi malam. Ingatan tentang bagaimana ia secara tak sengaja menyorot kamera ke arah tubuhnya yang sedang berganti baju terus menghantuinya. Ia menggigit bibir, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga, kenapa aku bisa ceroboh begitu? Gumamnya dengan napas tersengal. Dewi menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Rizal bukan tipe pria yang akan berpikir macam-macam. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak setiap kali ia mengingat bagaimana Rizal terdiam lama setelah kejadian itu. Tangannya dengan ragu mengambil ponsel dari samping bantal. Ia menatap layar yang masih menampilkan notifikasi dari Rizal. Pagi, Dewi. Pesan sederhana itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia ingin segera membalas, tapi hatinya masih penuh keraguan. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengetik balasan. Pagi, Mas. Maaf soal tadi malam. Ia menunggu, berharap Rizal tidak menyinggung kejadian itu. Tak lama, ponselnya bergetar, menampilkan balasan dari Rizal. Santai aja, Dewi. Aku nggak kepikiran yang aneh-aneh kok. Dewi menatap layar dengan lega, tapi tetap saja, ada sesuatu dalam dirinya yang masih belum bisa ia kendalikan. Perasaan hangat yang aneh itu. Sejenak ia menghela napas panjang, mengalihkan pikirannya pada pekerjaan. Hari ini, ia harus kembali ke rumah Sari, bekerja seperti biasa. Mungkin, dengan tetap sibuk, pikirannya bisa teralihkan dari Rizal. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu itu tidak akan semudah yang ia kira. Bab 13. Hey! Nope. Oh no!
Datangan Kirana. Sore harinya, angin sepoi-sepoi menyapu halaman rumah Dewi dan Rizal bersikap seperti biasanya. Mereka menyembunyikan semua kejadian tadi malam. Sore itu pula, mereka kedatangan tamu yang tak diundang, yaitu Kirana, kakak pertama Rizal yang baru saja pulang dari rumah mertuanya di luar kota. Sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Pintu terbuka, dan seorang wanita berpenampilan elegan keluar dengan langkah anggun. Kirana akhirnya kembali setelah beberapa hari mengurus urusan keluarganya di rumah mertuanya. Matanya menyapu sekeliling rumah, merasa lega akhirnya bisa pulang. Perjalanan jauh membuatnya sedikit lelah. Namun hatinya tenang bisa kembali ke tempat yang terasa lebih nyaman baginya. Ia melangkah masuk, menaruh tas tangan di atas meja dan menghela napas panjang. Dari dapur, suara langkah kaki terdengar mendekat. Sari muncul dengan wajah terkejut. Kak Kirana, kamu udah pulang? Kirana tersenyum kecil, mengangguk. Iya, akhirnya semua urusan beres. Aku kangen rumah. Sari menghampiri dan memeluk Kirana sebentar. Aku kira bakal lebih lama. Gimana di sana? Semua baik-baik aja. Alhamdulillah, semua sudah selesai. Mertua juga sehat. Jawab Kirana sambil melepas syalnya. Tapi capek juga, Sari. Aku butuh istirahat sebentar sebelum ngobrol panjang. Sari tertawa kecil. Pasti. Aku sih senang kamu udah balik. Oh iya, ada banyak yang perlu kita ceritain. Ada beberapa hal yang terjadi di sini waktu kamu pergi. Kirana mengangkat alisnya. Oh, kayak apa tuh? Sari hanya tersenyum misterius. Nanti aja aku ceritain. Sekarang istirahat dulu. Aku bikinin teh biar kamu lebih rileks. Kirana mengangguk, lalu berjalan ke kamarnya dengan langkah ringan. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berubah di rumah ini. Entah apa, tapi ia akan segera mengetahuinya. Senja mulai merayap turun saat Rizal bersiap mengantar Dewi pulang. Mesin motor yang baru saja dinyalakan tiba-tiba harus dimatikan kembali ketika suara riang seorang anak kecil terdengar dari arah rumah. Om Rizal? Rizal menoleh dan melihat seorang bocah laki-laki berlari ke arahnya dengan senyum lebar. Seno, keponakannya, anak dari Kirana, yang baru saja kembali dari luar kota. Seno, udah pulang? Rizal menyambut bocah itu dengan raut wajah senang. Seno mengangguk dengan antusias. Iya, aku kangen banget sama Om Rizal. Kok Om gak pernah main ke rumah lagi? Dewi yang sudah duduk di belakang Rizal ikut tersenyum melihat interaksi itu. Sementara itu, dari dalam rumah, Kirana muncul bersama suaminya dan anak perempuannya, Naya. Rizal, kamu mau kemana? Tanya Kirana sambil melangkah mendekat. Mau nganterin Dewi pulang, Mbak? Jawab Rizal singkat. Suami Kirana, seorang pria dengan perawakan tinggi dan tenang, hanya mengangguk sopan ke arah Rizal. Hati-hati di jalan. Seno masih menahan tangan Rizal. Om, besok main sama aku. Ya, aku bawa mobil-mobilan baru dari rumah Mbah. Rizal tertawa kecil dan mengacak rambut Seno. Iya, Om. Besok kita bakalan main bareng Seno dan Naya. Sekarang Om harus anterin Tante Dewi dulu. Ya. Seno cemberut sebentar tapi akhirnya melepas pegangan tangannya. Oke, tapi Om janji, ya. Rizal mengangguk mantap sebelum akhirnya menyalakan mesin motor lagi. Ya udah, Mbak Kirana, aku jalan dulu ya. Kirana tersenyum. Iya, hati-hati. Besok ajak ponakanmu main ya. Dan aku juga mau ngobrol sama kamu. Rizal melirik sekilas ke arah Kirana sebelum akhirnya melaju, meninggalkan rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tahu,
Kepulangan Kirana pasti membawa banyak cerita dan mungkin saja pertanyaan tentang dirinya belakangan ini. Kirana, kakak pertama Rizal dan Sari, baru saja pulang setelah beberapa minggu mengurus keperluan di rumah mertuanya. Wanita itu memiliki aura keibuan yang tenang, namun tetap tegas dalam bersikap. Dibandingkan dengan Sari yang ceria dan Rizal yang santai, Kirana lebih dewasa dan bijaksana dalam menghadapi segala hal. Suaminya, Bayu, adalah seorang pria mapan dengan pekerjaan yang cukup stabil. Keduanya memiliki 2 anak, Seno yang baru berusia 5 tahun dan Nea yang masih 3 tahun. Saat masuk ke dalam rumah, Kirana langsung melepas jaketnya dan duduk di ruang tamu, melepas lelah setelah perjalanan jauh. Sari yang baru selesai membereskan dapur datang menghampirinya sambil membawa teh hangat. Capek enggak, Mbak? Tanya Sari sambil menyodorkan cangkir ke Kirana. Kirana menerima teh itu dengan senyum tipis. Lumayan. Anak-anak juga rewel tadi di perjalanan. Untung sekarang udah lebih tenang. Sari tertawa kecil. Ya namanya anak-anak. Kirana menyesap tehnya sebentar sebelum melirik ke arah pintu. Tadi aku lihat Rizal nganterin perempuan. Siapa dia? Sari mengangguk pelan. Oh, itu Dewi. Dia karyawan baruku yang bantuin jualan online. Kirana mengangkat alisnya, tertarik. Baru? Kok aku gak pernah dengar namanya? Sari tersenyum kecil. Dewi itu temanku dulu waktu masih sekolah. Kita sempat lost contact, terus beberapa waktu lalu ketemu lagi. Dia sekarang lagi butuh kerjaan, jadi aku tawarin bantuin aku di sini. Kirana mengangguk-angguk. Oh, gitu. Suaminya kerja di mana? Sari menghela napas pelan. Suaminya pelaut, kerja di kapal ikan luar negeri. Jadi Dewi sering sendirian di rumah. Kirana menatap Sari dengan ekspresi sedikit khawatir. Kasihan juga ya. Kalau jauh gitu, pasti berat buat dia. Sari terdiam sejenak. Ia sendiri memang beberapa kali melihat interaksi Rizal dan Dewi, tetapi tidak pernah berpikir terlalu jauh. Namun, mendengar ucapan Kirana, ia mulai merasa sedikit waspada. Malam itu, Rizal duduk di ruang tamu rumah Dewi. Setelah seharian bekerja membantu Sari, Dewi tampak lebih rileks meskipun sedikit lelah. Rumahnya sederhana namun bersih, dengan perabotan yang tertata rapi. Rizal mengambil segelas air yang disodorkan Dewi, lalu meneguknya perlahan. Sementara itu, Dewi duduk di seberang meja, memainkan ujung jilbabnya dengan gugup. Tadi pas aku pulang, Kak Kirana baru datang. Kata Rizal, membuka pembicaraan. Dewi mengangguk. Oh iya, Sari tadi sempat bilang kalau kakaknya datang. Kirana itu kakak pertamamu, kan? Rizal mengangguk. Iya, dia yang paling tua di antara kami. Dulu sih sempat tinggal di sini, tapi setelah menikah dia pindah ke kota sama suaminya. Dewi menatap Rizal dengan rasa ingin tahu. Dia di sini berapa lama? Kayaknya cuma sebentar. Paling 1 atau 2 hari aja. Habis itu balik lagi ke kota. Jawab Rizal dengan santainya. Dewi menghela napas lega tanpa sadar, lalu tersenyum kecil. Oh, kirain bakal lama. Rizal menatapnya dengan alis terangkat. Kenapa? Takut sama Kirana? Dewi menggeleng cepat. Bukan takut sih. Cuma, ya, aku dengar dia orangnya tegas. Jadi agak canggung aja kalau ketemu. Rizal tertawa kecil. Iya, dia memang tegas. Apalagi kalau sama aku. Dari kecil aku udah biasa diomelin sama dia. Dewi ikut tersenyum, tetapi pikirannya melayang. Kirana sepertinya bukan orang yang mudah percaya dengan orang lain, dan ia khawatir jika Kirana mulai memperhatikan kedekatannya dengan Rizal. Setelah beberapa saat hening, Rizal kembali bersuara. Du, aku tanya sesuatu boleh? Dewi menoleh. Apa?
Kalau suatu saat ada orang yang keberatan sama pertemanan kita, menurutmu kita harus gimana? Tanya Rizal dengan nada hati-hati. Dewi terdiam. Maksudnya? Rizal menatapnya dalam. Ya, misalnya keluargaku atau keluargamu merasa gak nyaman sama kita yang sering bareng. Dewi tersenyum tipis, tetapi ada kegelisahan di matanya. Aku gak tahu, Riz. Aku juga gak mau ada masalah. Mereka saling berpandangan untuk beberapa saat. Ada perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Tetapi juga ada batasan yang sulit untuk diterobos. Dewi akhirnya mengalihkan pandangan. Kilana gak bilang apa-apa kan? Rizal menggeleng. Belum. Tapi feelingku dia bakal mulai memperhatikan. Dewi menggigit bibirnya pelan. Ia tidak ingin membuat masalah. Tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ia merasa nyaman dengan Rizal. Malam semakin larut, dan percakapan itu membuat mereka berpikir lebih dalam. Setelah dari rumah Dewi, Rizal akhirnya pulang ke rumah. Malam sudah cukup larut, dan suasana di dalam rumah masih cukup ramai. Kilana tampak duduk di ruang tamu bersama Sari dan suaminya, sementara dua anaknya, Seno dan adiknya, sudah tertidur di kamar. Saat Rizal masuk, Kirana langsung menatapnya dengan sorot tajam. Dari mana kamu, Riz? Rizal sedikit terkejut, tetapi ia tetap berusaha bersikap santai. Dari rumah Santo. Ngobrol aja sama dia. Kirana menyilangkan tangan di dada. Ekspresinya penuh selidik. Rumah Santo atau rumah siapa? Sari yang duduk di sampingnya ikut menatap Rizal dengan penuh tanya. Iya, Riz. Kok pulangnya lama banget? Rizal berusaha tetap tenang. Yang ngobrol lama, Kak. Udah lama gak ketemu dia. Kirana masih menatapnya dengan curiga. Aneh aja. Biasanya kalau ke rumah Santo nggak sampai selarut ini. Lagian, kenapa sekarang sering banget keluar? Rizal berdeham pelan. Biasa aja, Kak. Kan aku juga butuh refreshing. Nggak mungkin di rumah terus. Kirana tidak langsung menjawab. Matanya tetap memperhatikan adiknya itu dengan seksama. Ada sesuatu yang terasa berbeda dari Rizal. Rizal? Kirana akhirnya berkata dengan suara yang lebih tenang, tetapi penuh makna. Kamu gak lagi dekat sama seseorang, kan? Rizal sedikit tersentak, tetapi ia segera menguasai dirinya. Enggak, Kak. Kok nanya gitu? Kirana tersenyum tipis. Tetapi jelas bahwa ia masih belum sepenuhnya percaya. Gak apa-apa. Aku cuma penasaran aja. Soalnya beberapa hari ini, aku dengar cerita kamu sering banget keluar malam. Sari ikut menimpali. Iya, apalagi tadi siang juga agak aneh. Kamu kayak kurang tidur gitu. Rizal hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Gak ada apa-apa, Kak. Serius, cuma lagi sering main aja sama teman-teman. Kirana masih menatapnya, tetapi akhirnya ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Baiklah, tapi kalau kamu memang lagi dekat sama seseorang, aku harap kamu bisa bijak, ya? Rizal mengangguk cepat. Iya, Kak, aku ngerti. Setelah percakapan itu, Rizal segera masuk ke kamarnya. Ia menarik napas panjang, menyandarkan tubuhnya ke pintu yang baru saja ia tutup. Dan nyaris saja ketahuan. Dan Rangga juga tahu Kirana bukan orang yang mudah dibohongi. Jika ia tidak hati-hati, cepat atau lambat, Kirana pasti akan tahu semuanya. Bab 14. Kepulangan Kirana. Keesokan paginya, suasana rumah kembali sibuk. Kirana dan suaminya, Bayu, bersiap-siap untuk kembali ke kota lebih awal dari rencana semula. Pukul 09.00, mereka sudah berkemas dan bersiap untuk berangkat. Sari membantu Kirana memasukkan beberapa barang ke dalam mobil,
Sementara Rizal berdiri di dekat pintu dengan wajah datar. Seno, anak laki-laki Kirana, tampak sedikit kecewa karena harus pergi lebih cepat. Mama, kita nggak jadi main lama di sini. Tanya Seno dengan wajah cemberut. Kirana tersenyum tipis sambil mengusap kepala anaknya. Nggak bisa, Nak. Papa harus segera kembali ke kota. Ada masalah di kantor. Sari yang mendengar hal itu langsung menoleh ke arah Bayu. Memangnya ada masalah apa? Mas. Bayu menutup bagasi mobil dan menghela napas panjang. Perusahaan lagi ada kendala. Beberapa proyek besar mengalami hambatan. Dan aku harus turun langsung untuk mengatasinya. Sari mengangguk mengerti. Semoga semuanya bisa cepat selesai ya, Mas. Rizal yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Kak Kirana nggak mau nunggu sampai sore dulu. Kirana tersenyum ke arah adiknya. Nggak bisa, Riz. Kami harus segera ke kota. Lagi pula, kalau makin siang, jalanan makin macet. Seno dan adiknya masuk ke dalam mobil, sementara Kirana berpamitan kepada Sari dan Rizal. Jaga diri baik-baik ya, kalian. Kirana menatap Rizal dengan tatapan dalam sebelum akhirnya memeluk Sari. Iya, Kak. Hati-hati di jalan. Jawab Sari. Mobil Kirana dan Bayu akhirnya melaju meninggalkan rumah. Meninggalkan Sari dan Rizal yang berdiri di depan pagar. Setelah mobil menghilang dari pandangan, Sari melirik Rizal dengan tatapan menyelidik. Kak Kirana kayaknya sempat curiga sama kamu. Deh. Rizal menoleh cepat. Curiga kenapa? Sari menyilangkan tangannya di dada. Entahlah. Tapi dari tatapannya tadi, aku bisa lihat dia kayak menyimpan sesuatu. Apa kamu yakin gak ada yang kamu sembunyikan? Riz. Rizal berusaha tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Kirana memang seseorang yang sangat peka. Jika tidak hati-hati, cepat atau lambat, rahasianya bisa terbongkar. Pagi itu, setelah Kirana dan keluarganya berangkat, Sari dan Rizal kembali ke dalam rumah. Sari langsung sibuk dengan pekerjaannya, sementara Rizal masih terlihat sedikit melamun. Sekitar jam 10:30, Dewi akhirnya tiba. Ia datang dengan wajah sedikit lelah, tetapi tetap berusaha tersenyum. Pagi, Sir. Sapa Dewi sambil melepas sandalnya di depan pintu. Sari melirik jam di dinding. Pagi? Ini udah hampir siang, Tumben telat. Dewi tertawa kecil, lalu duduk di kursi dekat meja kerja Sari. Iya nih, maaf ya. Tadi suamiku yang di Jepang akhirnya ngabarin. Jadi aku sibuk balas chat dulu, makanya berangkatnya agak siangan. Sari mengangguk mengerti. Oh, akhirnya dia ngabarin juga. Terus gimana? Apa dia baik-baik aja di sana? Dewi menghela napas. Iya, katanya dia lagi sibuk kerja. Makanya jarang bisa komunikasi. Tapi tadi dia juga kirim uang bulanan buatku. Rizal yang sejak tadi duduk di ruang tamu hanya diam. Tetapi telinganya menangkap setiap percakapan mereka. Sari tersenyum. Baguslah kalau begitu. Setidaknya kamu gak perlu khawatir lagi. Kan? Dewi mengangguk. Iya, aku lega sih. Tapi entah kenapa,